Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulun nabiyal ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pemirsa PAL TV yang dirahmati Allah, apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Semoga Cik Doli juga mendoakan kepada seluruh pemirsa PAL TV dimanapun Anda berada. Semoga dalam kondisi sehat dengan walaupun kondisi cuaca kita kurang menentu dan kurang baik ya bagi pemirsa. Dan tentu saja pemirsa, balik lagi sama aku Cik Doli. Tentu saja dalam program yang sangat kita tunggu sama-sama, yaitu program Cawisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini hari Jumat 29 Jumadil Awal 1444 Hijriah bersama dengan tanggal 23 Desember 2022 Miladiah. Nah, tentu saja pemirsa, program Cawisan ini di dalam meningkatkan keimanan kita juga, tentu saja menambah wawasan pengetahuan keagamaan kita, bekal dunia kita hidup di dunia maupun di akhirat. Nah, pemirsa, setiap manusia siapapun orangnya akan mendambakan kehidupan yang bahagia, ya. Tidak mau kita dalam kondisi hidup yang susah atau dalam kondisi tidak tenang, ataupun dalam kondisi yang hidupnya dalam tidak nyaman, ya. Tentu saja setiap manusia akan mendambakan hidup bahagia, tapi hidup bahagia saja tidak cukup, tapi harus hidup bahagia dunia dan akhirat. Nah, kali ini Cik Doli telah akan ditemani dua narasumber kita yang telah hadir di studio kita pada sore hari ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Abdul Rozak, SPDI MPD. Beliau selaku guru SMA LTIGM Palembang. Dan satu lagi Al-Ustadz Ki Agus M. Ridwan Nawawi, SPDI MM, selaku Ketua Basnas Badan Amil Zakat Nasional Kota Palembang. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum Ustadz Abdul Rozak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Oh, alhamdulillah Ustadz. Ini kesibukannya sebagai guru di SMA LTIGM Ustadz ya? Iya betul, saya sendiri sebagai guru dengan mata pelajaran pendidikan agama Islam Pendidikan dan budi agama pekerti Islam. di SMA LTIGM. Oh, dua mata kuliah, mata pelajaran Satu saya. mata pelajaran. Dan budi pekerti Ustadz ya? Ini betul sekali saya mengajari akhlak Ustadz ya. Insya Allah. Di tengah zaman sekarang Ustadz. Insya Allah. Oke, satu lagi kita akan menyapa yaitu Al-Ustadz Ki Agus M. Ridwan Nawawi, SPDI MM, selaku Ketua Basnas Kota Palembang. Alhamdulillah Ustadz Ridwan hadir bersama kita Ketua Basnas di sela acara kesibukannya Ustadz ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana Ustadz? Sehat Ustadz? Alhamdulillah, semoga sehat selalu. Sehat selalu Ustadz ya. Ini luar biasa Ustadz Rozak, beliau ini sangat sibuk sekali Ustadz Ridwan ini bisa hadir di studio kita Ustadz. Kita Ustadz Ridwan ini telah berada di penghujung tahun Ustadz ya. Iya. Mudah-mudahan nanti Basnas Kota Palembang dapat menghimpun dana dan mendistribusikannya mencapai target Ustadz ya. Iya. Alhamdulillah dalam tahun ini Basnas mendapat Basnas Food Sesumsel terbaik nomor Terbaik, 1. Masya Allah. Ini Ustadz Ridwan kita lanjutkan ya nanti. Terindah untuk Kota Palembang. Siap. Kemarin beberapa bulan yang lalu kita dapat lembaga terbaik nomor 1 Sumatera Selatan. Oh, luar biasa Ustadz Rozak ya. Oke, Ustadz Ridwan dan Ustadz Rozak kita kembalikan. Nah, pemirsa, Cik Doli ingin mengingatkan kita kembali, jangan lupa nanti di segmen kedua nanti kami mengajak pemirsa untuk berpartisipasi aktif, atau bagi pemirsa yang nak bertanya jaturi di layanan interaktif kita di 0711 38 di 022. Nanti di segmen selanjutnya kita akan bertanya, bagi nak bertanya silakan. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu ya pemirsa. Kepada mungkin kita akan mulai saja Ustadz kepada Ustadz Rozak. Ustadz, kita akan ini tema kita pada sore hari meraih kebahagiaan dunia dan akhirat Ustadz. Ya, yang pasti Ustadz kalau kita pengen bahagia kalau Ustadz. Amin. Tapi kadang-kadang kita banyak bahagia dunianya Ustadz. Insyaallah. Akhirnya mungkin ada kepikiran. Nah, ini mungkin Ustadz pemirsa juga penasaran dan seperti apa Ustadz kita pengen meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kami persilakan kepada Ustadz. Cik Doli dan Ustadz Ridwan, izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad
wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Cawisan Pal TV, Ustadz Ridwan selaku Ketua Basnas Kota Palembang dan Cek Doli rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, meskipun barangkali kita dalam kondisi kurang sehat, mengkali buntu juga ada. Mana agak air tahun buntu pula ada. Tapi insyaallah walaupun bagaimana nikmat Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Oleh karena itu, pemirsa Cawisan Pal TV rahimakumullah, yang paling utama marilah kita senantiasa bersyukur atas nikmat karunia Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman, Islam dan sehat wal afiat. Pemirsa yang budiman, Allah Subhanahu wa taala tidaklah mungkin membiarkan kita dalam kesulitan. Dan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membuat kita semua selalu berada dalam kebahagiaan, tergantung bagaimana kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan syukur alhamdulillah yang senantiasa kita ucapkan, kita istiqomahkan, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita tambahan nikmat. La in syakartum la azidannakum, kata Allah, jika kamu bersyukur atas nikmat yang aku berikan kepadamu, maka niscaya akan aku tambahkan nikmat itu. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sebaliknya kata Allah, apabila kita kufur wal a'yadz billah, maka ingatlah azab siksaan Allah itu teramat pedih. Boleh jadi kita seolah-olah kita merasakan nikmat di dunia, kita menyangka bahwa apa yang kita dapatkan itu kekal, dan kita tidak mempersiapkan diri untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka kelak kita akan merasakan azab siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal mana kita ketahui Ustaz ya, Cek Doli, Ustaz Ridwan, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Berarti umpama umur kita taruhlah 100 tahun, kita senang di dunia ya tak? Berarti kita tak nyampe sehari senang di dunia ini. Nah, jadi kalau kita 100 tahun taruhlah kita senang di dunia ini, itu artinya tidak sampai sehari itu senang. Tapi kalau kita dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala wal a'yadz billah, sehari itu sama dengan 1000 tahun. 1000 tahun. Padahal minimal, kata Allah, Allah merham Ustaz Taufik Hasnuri, minimal azab siksaan Allah itu paling minimal itu 50.000 tahun. Itu hitungan akhirat, tinggal dikali 1000. Alangkah lamanya. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada sosok yang luar biasa, dan sosok ini membuat kita menjadi umat hamba Allah Subhanahu wa taala yang merasakan insyaallah indahnya hidup di dunia dan akhirat, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, mari kita tak lupa menghaturkan salat beriring salam kepada beliau, suri teladan kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, pengikutnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Cawisan Pal TV rahimakumullah, Ustadz Ridwan dan Cek Doli, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa, beliau wong yang amat mencintai kita. Apalagi kita ini. Kita ini memang tak pernah nyingok Nabi. Mengkali mimpi belum pernah ya tak? Asa kita tidur lama doa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Asa mimpi ketemu setan. Sesip dikit ketemu tukang kredit. Belum pernah kita mimpi ketemu Nabi, apalagi nyingok Nabi. Tetapi justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata di depan para sahabatnya, ahibbai ahibbai, kekasihku kekasihku, mata alqakum. Kata Rasul, kekasihku kapan aku bisa berjumpa dengan kalian? Qalu, sahabat berkata, ya Rasulullah, alasna ya Rasulullah, bukankah kami ya Rasulullah kekasihmu?
Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sahabat Nabi itu wong yang tidak pernah jauh dari Nabi. Aman kita ini memang tidak pernah nyingok Nabi, kadang-kadang jauh nih dengan Nabi, itu kan. Nah, sahabat Nabi ini dekat dengan Nabi. Tapi ketika Nabi mengatakan ahibbai, kekasihku, kapan aku berjumpa dengan kalian? Terkejut sahabat, terkesau. Maka mereka yang bertanya, ya Rasulullah, bukankah kami ya Rasulullah kekasihmu? Qala, kata Nabi, la, bukan. Bal antum ashabi, kalian itu sahabatku, kanceku. Ahibbai, kekasihku adalah humul ladzina lam yarawni, kata Rasul, kekasihku adalah mereka yang belum pernah berjumpa, melihat aku sama sekali. Wa yu'minu nabi, tetapi mereka beriman kepadaku. Dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inilah yang akan membawa kita bahagia dunia dan insya Allah juga di akhirat. Nah, pemirsa Pal TV Cawisan rahimakumullah, Rasulullah sangat amat mencintai kita. Bahkan kita nilai yang insya Allah bakal ditunggu oleh beliau di telaga beliau, telaga Haud. Dan inilah yang kita baca setiap bulan Ramadan di dalam doa kamilin. Di situ ada kata-kata wa ilal haudi waridin. Ya Allah, sampaikanlah kami menuju telaga Haud, telaga Nabi. Maka Nabi insya Allah akan menanti kita, nunggu kita di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat amat mencintai kita, terutama kita yang tidak pernah sama sekali ketemu dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pemirsa rahimakumullah Cawisan Pal TV. Ada cerita, ada wong mau uji kita tuh wong pedalaman, wong dusun, wong Badawi. Pergi ke Mekah. Mungkin entah berangkat haji atau umroh. Ketika tawaf, kebetulan Nabi ada di belakang wong Baduy tadi, wong suku Baduy tadi. Kalau kita nih wong pedalaman, wong dusun, kita tuh jauh-jauh. Nah, wong Baduy tadi tidak tahu bahwa yang di belakangnya ini baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketika tawaf, namanya wong Baduy kan, apa yang dia baca itu yang diucapkan. Maka ketika tawaf dengan setengah teriak, dengan setengah mekik tadi, wong Baduy tadi mengucapkan, melafazkan ya Karim, ya Karim. Nah, Nabi agak terkejut. Ini lain, ini yang lain baca labbaik Allahumma labbaik, ini ya Karim, ya Karim, itulah yang dia baca. Maka Rasulullah SAW manusia agung, manusia yang tidak pernah merendahkan orang lain, menghormati bahkan memuliakan wong yang notabene-nya hitam legeng datang dari pedalaman. Maka ketika Nabi tahu bahwa di depannya ini wong Baduy sedang melaksanakan tawaf. Oke Ustaz, luar biasa sekali ya nih, kita akan lanjutkan kembali Ustaz ya. Ustaz, tadi luar biasa nih ada di kisah seorang pedalaman Ustaz ya. Maksud kita nih pedalaman Ustaz, Badawi Ustaz. Oke, Ustaz. Kita akan lanjutkan kembali Ustaz bersama Ustaz dari Lonjongan kembali, kita akan lanjutkan kembali. Nah, pemirsa akan kita lanjutkan kembali tema kita pada sore hari ini yaitu meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Dan nanti kita akan lanjutkan pembicaraan yang luar biasa sekali tadi tausiah dari Ustaz MGS Abdul Razak tadi menjelaskan tentang bagaimana nanti kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat setelah jeda yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan dengan tema kita pada sore hari ini meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu saja bersama dua narasumber kita telah hadir di studio ini, yaitu Al-Mukarram Al-Ustadz Mas Agus Abdul Razak SPDI MPD dan Ustadz Ki Agus M. Ridwan Nawawi SPDI MM selaku Ketua Basnas Kota Palembang. Tadi alhamdulillah pemirsa telah disinggung narasumber kita yaitu Ustadz MGS Abdul Razak
terkait masalah bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, Cak Doli mengingatkan kita kembali pemirsa, di mana Allah telah berfirman dalam surat Al-Qasas ayat 28, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan di negeri akhirat, dan janganlah kamu lupakan bahagianmu dan dari kenikmatan duniawi. Nah, ini Masya Allah ya. Nah pemirsa, kami juga akan mengajak pemirsa bagi ingin bertanya, jatuh sama sekali, baik di tema kita pada sore hari ini maupun di luar tema, kami persilakan di layanan interaktif kita di 0711 38 di 022. Bagi nak bertanya, jatuh sama sekali kepada dua narasumber kita. Nah, Ustaz MKS Abdul Razak, Ustaz Abdul Razak ya, pengasat ya. Tadi kita lanjutkan kembali Ustaz, tadi Cak Dula menyinggung masalah tadi bagaimana kebahagiaan dunia dan akhirat Ustaz ya. Banyak kan kita kadang-kadang mencari hidup senang di dunia, tapi kadang-kadang melupakan bagaimana kehidupan akhirat yang hakiki. Tadi Ustaz telah menyinggung nih bahwa kehidupan akhirat itu ada kekal dan abadi. Kehidupan dunia itu sekian tahun semoga tapi ya hidup akhirat puluhan tahun ini. Maknanya Ustaz kita mengajak pemirsa kita agar meraih bahagia dunia dan di akhirat Ustaz. Baik pemirsa Cawisan Pal TV rahimakumullah yang budiman, tadi telah dibacakan terjemahan dari surah Al-Qasas. Bagaimana kita seorang yang mukmin selalu berupaya untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Artinya ketika kita menginginkan kebahagiaan dunia, ya betul itu. Tetapi jangan lupa ada yang hakiki, yang kekal, yakni kebahagiaan di akhirat. Sebaliknya kita juga tidak boleh menyepelekan atau mengabaikan kebahagiaan kita di dunia. Karena sesungguhnya ad-dunya mazra'atul akhirah. Artinya apa yang kita tanam di dunia, baik itu kebaikan atau sebaliknya wal'iyad billah, maka akan kita tuai, akan kita petik hasilnya ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala. Nah pemirsa Cawisan Pal TV yang budiman rahimakumullah, Rasulullah SAW memberikan kita bimbingan bagaimana agar kita bisa menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, alamatus sa'adah, ciri orang yang bahagia itu ada 3. Salas. Yang pertama yakni al-markabul hasan atau al-markabus salih, yakni kendaraan yang baik, yang saleh. Artinya kendaraan yang kita miliki itu selalu membawa kita ke jalan yang benar. Meskipun kita hanya memiliki sepeda butut, sepeda motor butut dan lain sebagainya, tetapi ketika sepeda itu mampu menghantarkan kita kepada kebaikan, maka kita sebenarnya telah mendapatkan kebahagiaan yang hakiki. Itu yang pertama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata Rasul, alamatus sa'adah yakni al-maskanus salih, yakni tempat tinggal, rumah yang baik. Artinya rumah yang baik adalah rumah yang selalu membawa kita yang ada di dalamnya selalu dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasul, zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an. Hiasi rumah kalian dengan bacaan Al-Quran. Mengapa? Karena setiap rumah yang dibacakan atau disenandungkan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Quran, insya Allah rumah tadi akan membawa kepada kebaikan. Itu yang kedua. Yang ketiga kata Rasul, yang terakhir kata Rasul, ciri kebahagiaan adalah az-zaujus salih atau az-zauja as-salihah, yakni istri yang salihah atau suami yang saleh. Istri yang salihah atau suami yang saleh adalah yang selalu mendorong kita untuk taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah. Insya Allah dengan 3 modal ini, insya Allah kita akan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Masya Allah, luar biasa dari Ustaz. Yang pertama tadi puncaknya mungkin bersyukur Ustaz tadi ya. Yang pertama, yang kedua tadi ada bagaimana menghiasi rumah tangga kita dengan baca Al-Quran Ustaz. Yang ketiga tadi bagaimana kita memiliki keluarga yang sakinah Ustaz ya, istri yang soleha dan sebagainya. Nah Ustaz dari dua nih, menarik sekali Ustaz dari dua nih ya. Tadi yang telah disinggung oleh Ustaz
Abdul Razak terkait masalah bagaimana meraih kebahagiaan dunia akhirat. Mungkin Ustaz Ridwan punya pandangan Ustaz, bagaimana kita meraih kebahagiaan dunia akhirat. Apalagi ini Ketua Basnas Ustaz ya, Ustaz Razak ya, Ketua Basnas Kota Palembang tadi diinformasikan dapat award Ustaz ya, penghargaan Basnas terbaik di Sumatera Selatan. Oke, Ustaz Ridwan, mohon Ustaz kepada Ustaz mungkin ada pandangan Ustaz terkait masa bagaimana meraih kebahagiaan dunia akhirat Ustaz. Kalau sudut pandang kami di Basnas ini, kita ini sebagai amil ya, wakili amil bagaimana menyalurkan dana-dana zakat itu kepada mustahik para kaum duafa. Mereka merasa bahagia sekali seandainya zakat tersebut tersalurkan kepada yang tepat sasaran. Banyak sekali orang-orang yang di luar sana kadang menyalurkan zakatnya tidak kepada lembaga yang resmi, artinya kepada mungkin individu masing-masing. Karena tentu bukan tidak boleh, boleh saja, tapi kadang di diri kita ini ada unsur riya, seakan-akan kita memberi itu dari kita, padahal harta kita itu ada hak mereka. Wa fi amwalihim hakun. Di surat Az-Zariyat ayat 103 itu, di harta kita itu ada hak mereka. As-sa'ilin wal mahrum, orang yang meminta dan orang yang tidak meminta. Nah, kewajiban kita mengeluarkan zakat itu ya, suatu kebahagiaan dan kewajiban. Karena menyenangkan orang-orang miskin tadi, kaum duafa ini kebahagiaannya tidak bisa diukur dengan apapun. Banyak sekali orang mencari kebahagiaan di luar sana, ternyata membahagiakan orang lain itu sama saja membahagiakan diri kita. Maka bagi para agniya, orang-orang kaya, tentu yang Allah titipkan hartanya, ya, itu di harta mereka ada hak-hak orang fakir dan miskin yang harus dikeluarkan, ya, yang mana bisa dititip langsung melalui Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Dan titipan ini adalah amanah kepada kami dan harus kami salurkan kepada mereka-mereka yang berhak. Karena kebahagiaan hakiki adalah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu harta, jabatan, ilmu, nyawa pun semua adalah titipan Allah, yang mana ini harus kita jalankan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, Ustaz Ridwan luar biasa Ridwan ya. Jadi intinya pada Ustaz Ridwan ini membangun sebuah kepekaan sosial Ustaz ya. Benar. Peduli saat berbagi ya. Benar. Dengan berbagi kesadaran sosial. Dan dengan membangun kesadaran sosial, kepekaan sosial tadi akan membuat kita bahagia Ustaz ya. Iya, jadi lembaga ini Cek Doli kami akan menjawab trust kepercayaan masyarakat, karena tidak mudah orang langsung percaya sama kita walaupun kita lembaga resmi. Tentu dengan menjalankan program-program yang sudah kami bangun ini, insya Allah lambat laun masyarakat akan percaya, oh saya mengeluarkan zakat, nitipkan zakat ke Basnas, alhamdulillah sudah tersalurkan. Banyak sekali ada program bedah rumah. Yang pasti lembaga resmi ya, tentu. Lembaga resmi, dan insya Allah mudah-mudahan tidak ada rasa hal yang mungkin kecurigaan kalau lembaga resmi. Benar, ya. Karena kami juga diaudit. Seperti akhir tahun ini kami diaudit. Setiap tahun diaudit. Ya. Setiap 3 bulan sekali kami ada laporan. Jadi artinya tidak lepas dari pengawasan. Karena kita ini badan lembaga resmi yang mana ini benar-benar harus visi dan misi harus tepat sasaran. Kegiatan juga dipublish nih Ustaz ya? Benar. Sekali di media sosial. Seluruh kegiatan Basnas harus dipublish. Bukan unsur riaknya, supaya menyampaikan kepada muzaki, orang-orang yang lagi zakat, ini loh zakat kamu yang kamu selama ini sampaikan kepada Basnas. Para ASN kan mungkin bertanya, zakat saya kemana selama ini? Nah ini loh, ada sunatan massal. Kemarin saya menghadiri sunatan massal di Kecamatan Ilir Timur 2, ada 100 anak kaum duafa yang disunat. Alhamdulillah berjalan dengan lancar. Nah insya Allah hari Selasa besok saya ada kegiatan peresmian bedah rumah. Masya Alhamdulillah tahun ini
bedah rumah kencang sekali. Bahkan dalam bulan ini kami dapat bantuan untuk rehab rumah 10 rumah dari Basnas RI, Basnas Provinsi, berkolaborasi dengan Basnas Kota Palembang. Oke, luar biasa nih Ustadz ya. Ustadz Razak tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Ridwan, ada program terkait masalah program Basnas tadi Ustadz ya. Ini tadi ada disinggung dari masalah bagaimana kita meraih kebahagiaan itu dengan berbagi Ustadz. Iya, betul. Nah, menurut Ustadz bagaimana Ustadz? Ya. Iya. Cek Doli, Ustaz Ridwan, pemirsa Cawisan Pal TV, rahimakumullah. Betul, Rasulullah SAW sendiri telah mewanti kita, memberitahu kita bahwa manusia yang paling baik, yang paling utama adalah manusia yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Artinya sebaik manusia bagaimana ketika ia mampu memberikan manfaat yang baik untuk orang banyak. Artinya hablum minan nas setelah hablum minallah. Seperti itu, Syed Ali. Nah, ini luar biasa sekali Ustadz. Jadi kalau kita melihat kebahagiaan dunia dari barat tiga poin tadi Ustadz ya. Bagaimana tadi kita meraih salah satunya keluarga sakinah tadi, mendapat istri Ustadz. Kalau kita lihat fenomena sekarang Ustadz Razak ya, bagaimana kita orang kadang-kadang hanya terpancing hanya untuk menggapai kebahagiaan dunia saja. Iya, betul. Dan melupakan kebahagiaan akhirat. Kadang-kadang rasa-rasa umur panjang terus Ustadz ya. Rasa-rasa sudah ingat mati lagi Ustadz. Padahal dalam pesan kematian itu ada pesan yang sangat luar biasa Ustadz buat kita. Nah, menurut Ustadz bagaimana Ustadz menyikapi fenomena di masyarakat sekarang nih? Iya. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an surah At-Takatsur ayat pertama dan kedua yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Artinya berlomba-lomba meraih kejayaan dunia itu membuat kalian lupa. Lupa diri. Seolah-olah akan hidup selamanya gitu. Enggak tahu besok mati atau semenit lagi, kan enggak tahu ya. Ya kalau tahu lemah. Dikabagi. Iya, dikabagi besok kau mati. Nah, tapi Allah tidak seperti itu. Hatta zurtumul maqabir, kata Allah, sampai kamu masuk ke dalam alam kubur. Artinya memang manusia itu ketika dia dilalaikan, artinya ladas, terlalu ladas ya, keladasan bohoji, dengan bohoji. Mungkin terpikir yang lain lagi, pokoknya mana caranya dapat duit banyak, ya, rumah megah, ya, istri cantik. mati nak paling belakangan, istrinya cantik, tapi ibadah paling sungkan. Nah, tapi kata Allah, itu akan mereka rasakan dampaknya atau akibatnya, atau mereka ngeh ketika sakaratul maut. Tapi di saat itulah maka pintu taubat tertutup bagi mereka. Masya Allah, luar biasa. Wal'iyadillah. Kita semua Ustadz yang uzubillah Ustadz ya. Nah Ustadz Ridwan, tadi disinggung Ustadz Razak masalah surat At-Takasur Ustadz. Ini menarik sekali Ustadz, bermegah-megah Ustadz ya. Iya. Nah bagaimana Ustadz Basnas sendiri menghimbau kepada Arnia dengan media sosial atau seperti apa Ustadz? Untuk menghimbau bagaimana mereka untuk menyalurkan kelebihan hartanya agar mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat nih Ustadz. Tentu kami dengan pola muasyarah bil ma'ruf, dengan cara silaturahmi kepada agnia-agnia yang ada di Palembang ini, kami sudah mulai ngirim surat mohon silaturahmi. Alhamdulillah tahun ini Sanjo lah Ustadz ya. Iya. Kita dapat Basnas dapat bantuan dari salah satu pengusaha. Masya Allah, luar biasa. Barakallah nih. Pak Mulyadi Eka Said, Pak Eka Rajasa Said. Beliau pengusaha dari Sumsel tapi domisili di Jakarta. Ramadan tadi beliau menyalurkan zakatnya ke Basnas Kota Palembang, dan tahun ini membantu Basnas satu buah ambulan. Ambulan ini diperuntukkan untuk kaum du'afa wal masakin ini. Ambulan ini multifungsi, bisa bawa jenazah, bisa bawa wong sakit. Karena di dalamnya lengkap. Alhamdulillah. Bisa bawa hidup yang meninggal juga Ustadz ya. Nah ini juga tahun ini kami dipercaya juga oleh Pak Wali untuk kantor Basnas itu pindah. Jadi kami diamanahkan satu gedung yang besar, Expol PP di dekat Riverside itu gedungnya sangat besar, luar biasa. Rencana Basnas di situ akan buat rumah sehat Basnas. Karena cita-cita kami Basnas kepengen benar-benar Basnas ini menebar manfaat yang luar biasa. Karena ini amanah umat. Umat ini berharap besar bantuan dari Basnas ini.
Oleh karena itu kami menghimbau kepada para agnia, para ASN yang memang sudah wajib mengeluarkan zakatnya, jangan ragu-ragu. Insya Allah kami salurkan kepada tepat sasaran. Masya Allah nih Pak, ya semoga bahas setelah kedua kita nih. Amin. Oke, Ustaz Razak dan Ustaz Ridwan, kita lanjutkan kembali Ustaz bincang dan tausiah kita pada sore hari. Nah pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi setelah jeda yang iklan yang satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cewisan, Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Tema pada sore hari sebagaimana dijelaskan di awal, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, bersama dua narasumber kita, Ustadz Ki Agus, Mas Agus Abdul Razak SPDI MPD dan Ustadz Ki Agus M. Ridwanwawi SPDI MM selaku Ketua Basnas Kota Palembang. Tadi pemirsa kita telah mendengarkan dua narasumber kita bagaimana mengungkapkan meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu saja tadi telah disinggung Ustadz Abdul Razak juga tadi surat At-Takasur ya, bagaimana orang melupakan kehidupan akhirat, mengejar mati-matian sampai mungkin untuk meraih kebahagiaan dunia, padahal kebahagiaan dunia itu adalah sebentar saja. Ya Ustadz Razak ya, bagaimana tadi Ustadz telah menyinggung surat Takasur, Ustadz ya, ini sangat menarik Ustadz, di mana surat tadi menyinggung masalah manusia mengejar kebahagiaan dunia, melupakan kebahagiaan akhirat yang hakiki. Ustadz, mungkin gimana Ustadz ini mungkin untuk pemirsa kita di rumah, bagaimana kita untuk mempertebal rasa iman kita, kepercayaan kita bahwa dunia ini sebentar dan akhirat ini cuman ada lama-lama abadi Ustadz. Iya. Baik, mirsa Cewisan Pal TV rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita bahwa jika kita ingin mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, maka raihlah yang 4 ini. Kata Rasul, arba'un man u'tiyahunna u'tiya khairud dunya wal akhirah. Artinya seseorang bila diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala 4 hal ini, maka dia akan merasakan nikmat hidup dunia dan akhirat. Yang pertama kata Rasul, qalban syakiran. Artinya hati yang selalu merasa bersyukur, cukup. Sebagaimana orang bijak berkata, orang bijak pernah ngomong, idza ma kunta dza qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa. Artinya kalau kita sudah merasa cukup, berapapun yang Allah berikan, kita merasa cukup, bersyukur, qanaah, maka anta wa malikud dunya sawa, maka kamu dengan raja di dunia ini sama nilainya. Itu yang pertama kata Rasul. Yang kedua, lisanan dzakiran, selain kita bersyukur, yakni selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan sampai kita lalai, Allah kita ini hidup lama, tidak mati-mati. Memang kalau kita minta nih, minta umur panjang. Tapi kita harus ingat bahwa mati itu hak, suatu yang pasti. Itu kuasanya Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk senantiasa ingat dengan zat yang menghancurkan nikmat atau kehidupan di dunia. Siapa itu? Allah Subhanahu wa taala. Maka lisanan zakiran itu wajib, ya. Baik itu zikir lidah maupun kolbu kita. Artinya dimanapun kita berada, siapapun kita, apapun kita, gurukah kita, pelajarkah kita, pedagangkah kita, pebisniskah kita, presenterkah kita, ustadzkah kita, petanikah kita, dan siapapun kita, apapun kita, maka kita harus ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua kata Rasul. Yang ketiga kata Rasul, wa badanan 'alal balaya sabiran. Artinya selalu bersabar ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita harus ingat ketika Allah menurunkan ujian kepada kita, itu artinya Allah ingin menguji seberapa besar kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Nabi, jika kita ditimpa penyakit, maka insya Allah kalau kita sabar, maka penyakit tadi itulah yang akan menghapus dosa yang telah kita lakukan. Itu yang ketiga. Yang terakhir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, zaujatan mu'minata tu'inu ala imanihi. Artinya istri yang salehah,
yang selalu mendorong kita untuk memperkuat, mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain kita berupaya mencari rezeki, mencari kasab yang baik, tidak apapun itu, dagang, bisnis, segala macam, ngajar dan sebagainya, jangan lupa juga kita yang masih jomblo juga harus mencari istri. Nah, yang pacak mendorong kita selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini luar biasa sekali Ustaz Ridwan ya. Jadi salah satu balik-balik nih Ceo, balik-balik bini Ustaz ya. Ya, cari bini yang mendekatkan kita kepada Allah Ustaz. Pasti kalau bini norong kita mendekatkan kepada Allah, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Kadang-kadang kita nih banyak duit, kalau bini kita dorong kita jadi wong pelit. Nah, pacak-pacak jauh dari Basnas. Ujung-ujungnya tadi, kalau agak suka kaget dulu Kak. Masya Allah Ustaz ya. Oke. Ustaz Ridwan tadi menarik sekali Ustaz. Ini bahas oleh Ustaz Rozak, balik-balik ini istri nih Ustaz, bini lagi. Nah Ustaz ya, bagaimana sekarang peran Basnas untuk para muzaki Ustaz sendiri? Kan tadi udah Arnia Ustaz singgung tadi. Ini bagaimana Ustaz? Mungkin ada 4 korelasi tadi, ada qanaah, ya ada tadi bagaimana sabar ya. Bagaimana Basnas menghadapi mungkin ada para muzaki ke kantor langsung minta bantuan ya dan sebagainya Ustaz. Oke Ustaz, kita lanjut ke dulu Ustaz, kita tahan dulu Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Ustaz. Ya, dengan Ibu siapa Bu? Nama Bu? Saya Ibu Ruli di Pelaju, Mas. Oke, Ibu Ruli di Pelaju. Silakan Bu, pertanyaannya Bu. Ya, saya mau tanya sama Pak Ustadz yang membicarakan masalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita memberikan sedekah kepada orang yang tidak mampu, memang kita lihat mereka itu makan kurang, hidup susah lah pokoknya. Tapi sementara dia itu tidak sholat, tidak segala macam satu keluarga itu, padahal dia orang susah. Nah ini apakah sedekah kita itu diterima Allah atau gimana kita memberikan orang yang demikian? Kita selalu bilang minta kan sama Allah, sering-sering sholat, tapi begitulah. Masuk kanan keluar kiri, tapi sedekah kita itu diterima ya. Nah apakah sedekah itu bagaimana di mata Allah dan bagaimana orang yang hidupnya begitu kita nasihati tapi seperti nggak punya telinga gitu. Nah padahal dia mengharap pemberian dari orang itu karena dia membutuhkan. Nah, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Ustadz? Ibu Ruli dari luar biasa nih pertanyaan dari Ibu Ruli dari Pelaju. Tidak jauh dari rumah kita nih. Kita Ibu ini di Pelaju. Ya insya Allah apapun yang kita berikan, baik itu bantuan moral ataupun material, pasti bernilai yang sangat-sangat tinggi, besar, utama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selama kita ikhlas lillahi ta'ala. Artinya kita berupaya tidak memberikan sesuatu bil manni wal adha. Artinya tidak diungkit-ungkit, juga tidak dengan ucapan yang menyakitkan bagi orang yang menerima pemberian tadi. Artinya misalnya Ustadz Ridwan selaku Ketua Basnas ketika memberikan bantuan, tapi dengan nada yang mungkin merendahkan, kau ini males nih begawe segala macam. Oh, diminta tuh lah. Nah itu bisa jadi itu mengurangi nilai apa yang kita berikan kepada orang yang kita bantu tadi. Tetapi dengan kata-kata baik, qaulun ma'rufun, ya, kata-kata baik, coba kita ajak dia untuk berpikir yang lebih jernih lagi. Wa maghfiratun, memaafkan kalau memang dia punya salah. Khairun kata Allah, lebih baik min sodakotin yatba'uha adha, lebih baik dari sedekah pemberian yang diikuti dengan ucapan yang tidak baik tadi, merendahkan. Maka tetap kita beri, tapi kita beri semangat dia, kita support dia, beri dia motivasi agar supaya bukan dia sekedar menerima, nanti dia juga akan memberi juga. Artinya dia dengan pemberian yang dia terima tadi, dia gunakan untuk hal-hal yang baik, melaksanakan kewajiban dia, diingatkan bahwa Allah tidak akan membiarkan hambanya ya menanggung beban di luar kemampuan dia. Bisa jadi dengan upaya dia yang maksimal, dengan kedekatan dia dengan Allah, maka Allah balik yang tadinya dia menerima. Akhirnya menjadi pemberi. Yang tadinya mustahik menjadi muzaki. Seperti itu.
Mungkin seperti itu Ibu Ruli. Oke, Masya Allah nih Syukran. Ustaz, tadi jangan ujub emang jangan bangkelan Ustaz ya. Nyakit ke hati. Nah Ustaz tadi Don, kalau tadi pertanyaan dari Ibu Ruli Ustaz menarik, mungkin tadi kita bahas tadi Ustaz nyinggung di awal tadi. Gimana Ustaz, artinya tadi Ruli ada nasihat ya, kuping kanan, kuping kiri. Dia harus menerima, memang dia membutuhkan tapi dia tidak melaksanakan sholat, ya, macam tadi. Benar apa yang disampaikan Ustaz Razak tadi. Kewajiban kita ya memberi. Masalah dia mau berubah atau tidak berubah itu hak prerogatif Allah. Kita sebagai manusia hanya bisa menasihati. Kata Ustaz Razak tadi, jangan qaulun ma'rufun, perkataan yang baik itu. Itu lebih baik daripada sedekah yang diungkit-ungkit. Makanya kami juga menghimbau kepada para muzaki, orang-orang kaya, orang-orang yang dermawan, alangkah baiknya sedekah atau zakat itu dititipkan melalui Basnas. Kenapa? Supaya tidak diungkit-ungkit tadi. Kau nih sering tunjuk sedekah, aku minta tolong sekali ini tidak baca kira-kira kan, aja dibangkel ke. Nah, alangkah baiknya nih zakat aku, sedekah aku titipkan Basnas, nanti Basnas yang nyampaikan. Boleh dia request, namanya zakat muqayyad. Misalnya selama ini kita ngasih zakat atau infak atau sedekah kepada pembantu kita. Nah sekali ini tidak kita kasih langsung, tetapi kita titip ke Basnas, tapi kita request sama Basnas. Basnas tolong nanti sampaikan kepada pembantu saya, karena tiap bulan saya ngasih sedekah. Nanti Basnas yang amplopi titipan dari orang kaya. Jadi jangan sampai dia ketergantungan kepada alnia ini. Kalau orang kaya ini tidak ngasih dia, kemanalah bapak ini tidak datang-datang kira-kira. Masya Allah, kita lanjutkan kembali Ustaz Ridwan dan Ustaz Razak. Pemirsa, kita lanjutkan kembali bersama dua narasumber kita luar biasa ini dengan tema tadi meraih kebahagiaan dunia dan akhirat setelah jeda iklan satu ini. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan dengan tema kita pada sore hari ini, bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat bersama dua narasumber kita, itu Ustaz MGS Abdul Razak SPD IMM. Tadi telah dijelaskan beliau juga terkait bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat, dan juga Ustaz Ridwan Nawawi dari Ketua Basnas Kota Palembang juga tadi telah mengungkapkan bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan bersedekah, dengan berinfak, dengan jalan zakat. Mudah-mudahan di salah satu adalah obat meraih kita untuk bahagia dunia dan akhirat. Dan pemirsa jangan lupa, kita ini bukan hanya hidup di dunia ini sebentar saja, dan hidup akhirlah yang kekal dan abadi. Nah, Ustaz Abdul Razak, kita kembali lagi Ustaz di segmen keempat ini, segmen terakhir nih Ustaz, ya. Bagaimana kita tadi meraih kehidupan bahagia dan dunia dan akhirat Ustaz. Kadang-kadang Ustaz kita ngerasa hidup ini ngerasa panjang terus umur Ustaz ya, tapi lupa bahwa satu saat kita akan menghadapi suatu yang namanya yang memutuskan hubungan kenikmatan kelezatan dunia Ustaz, itu sebuah kematian Ustaz. Nah, Ustaz, bagaimana Ustaz mungkin pemirsa kita di rumah, bagaimana kita nih agar jangan berhayal-hayal bahwasan hidup kita nih umur panjang terus Ustaz ya, umur panjang tapi kayak males ibadah Ustaz. Bagaimana Ustaz, mungkin Ustaz ada kiat, ada tips bagaimana kita meraih dunia akhirat tanpa mengabaikan kehidupan dunia juga Ustaz. Baik, pemirsa Cawisan Pal TV rahimakumullah yang budiman. Ada sikok doa yang dak kate yang ida apal. Apal kalau yaitu doa sapu jagat atau doa kebahagiaan dunia akhirat. Ini Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Artinya kita memohon kepada Allah itu ada 3 hal itu. Ya, pertama kita minta di dunia kita bahagia. Yang kedua, kita minta di akhirat kita bahagia. Yang ketiga, kita minta jangan sampai kita kena siksa api neraka. Nah, kadang-kadang kita dilupa, kita minta 3 tapi yang kita gawe ke siko. Nah, kita minta 3 tapi yang kita ingat cuma siko, yakni bahagia dunia. Oleh karena itu, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat plus terhindar dari siksa api neraka, maka ada doa yakni permohonan. Wong yang beriman 2 permintaannya. Yang pertama, Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Artinya ya Allah, jadikan hidup kami ini sebagai bekal
untuk menghadap Allah dengan penuh kebaikan. Artinya jadikan hidup kita ini bekal untuk menghadap Allah dengan penuh kebaikan. Artinya jadikan hidup kita di dunia ini penuh dengan kebaikan, manfaat, sedekah, gitu kan? Menolong sesama. Besar kecil itu insya Allah mulia di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau kita hidup dunia penuh dengan manfaat. Yang kedua, yang terakhir, kita minta kepada Allah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Artinya, ya Allah jadikan maut kalau kami ini harus mati, maka jadikanlah mati tadi rahatan lana min kulli syarr, sebagai penghalang kami untuk berbuat maksiat. Artinya di dunia kita siap untuk menghadap Allah dengan penuh dengan amal ibadah. Kalaupun harus mati, maka mudah-mudahan tadi penghalang kita untuk berbuat maksiat. Masya Allah nih, komplit sekali Ustaz Abdul Razak ya. Luar biasa nih Ustaz Ridwan ya, sangat komplit penjelasan beliau Ustaz. Luar biasa. Ustaz Ridwan gimana Ustaz ini Ustaz? Mungkin sekaligus nanti Ustaz bisa mengimbau kepada masyarakat Ustaz mengenai kebahagiaan dunia akhirat Ustaz. Tentu kata Ustaz Razak tadi, doa tadi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kita seorang muslim memang dituntut bahwa keimanan itu adalah dasar utama untuk bukan hanya kita memikirkan di dunia, tetapi kita harus memikirkan juga di akhirat. Harus imbang. Hablum minallah wa hablum minan nas. Begitupun juga di masalah menunaikan zakat. Di Al-Quran itu dikatakan aqimis shalah wa atuz zakah. Tunaikan sholat, dirikan sholat dan tunaikan zakat. Oleh karena itu bagi kaum muslimin dan muslimat yang Allah titipkan harta, ya, harta benda apapun yang Allah titipkan, kalau sudah mencapai haul dan nisab, salurkanlah zakat, infak, sedekahnya kepada lembaga resmi yaitu Basnas. Yakinlah insya Allah apa-apa program Basnas insya Allah tahun 2003 ini semakin banyak. Karena kami ada program yang sangat luar biasa tahun ini 2023, buka rumah sehat Basnas, ada mobil ambulan, ada kedepannya mungkin sekolah Basnas. Program kami insya Allah sekolah Basnas, dan kami insya Allah tahun 2023 juga akan membedah namanya Kampung Basnas. Insya Allah lagi dicari mana kelurahan yang cocok untuk dibedah, rumah-rumahnya diperbaiki, masyarakat dikasih modal, seluruhnya support satu kampung namanya Kampung Basnas. Insya Allah ini karena program nasional, insya Allah sudah kami programkan 2023 ini. Bagaimana di Palembang ini ada Kampung Basnas. Masya Allah, luar biasa Ustaz Ridwan. Kita doakan tahun 2023 nanti ke depan Basnas lebih baik lagi Ustaz. Amin ya rabbal alamin. Luar biasa Ustaz. Tadi mohon Ustaz kesimpulannya Ustaz, kita berada di segmen ujung akhir acara ini, mungkin Ustaz dihimbau kepada masyarakat bagaimana meraih bagian dunia dan akhirat, kesimpulan Ustaz. Baik pemirsa Cawi Sampal TV rahimakumullah. Jika kita ingin meraih kebahagiaan dunia, maka berupayalah, berusaha dengan sekuat tenaga. Ish kariman, hidup yang mulia. Kalau kita pun harus mati, aumut syahidan, mati syuhada. Dan jangan lupa ihris li dunyaka ka'annaka ta'ishu abadan. Kalau kita berupaya bekerja, maka anggaplah dunia ini akan selama-lamanya. Tapi ingat, wa'mal li akhiratika, tapi ingatlah akhirat itu pasti ada, maka ka'annaka tamutu ghadan. Kamu ingat bahwa kamu seolah-olah akan mati esok. Artinya kalau kita bekerja, belajar, kemudian kita bertugas di kantor, maka jadikanlah seolah-olah hidup kita ini akan selama-lamanya. Tapi ingat, ketika kita menghadap Allah, maka kita ingat bahwa seolah-olah itu akan menjadikan kita besok akan mati. Masya Allah Ustaz, barakallah Ustaz. Syukran kasiran kepada Ustaz Abdul Razak, Ustaz Ridwan Nawawi, selamat panjang umur Ustaz ya. Amin, amin. Nah pemirsa, tadi kita dengarkan bersama dua narasumber, kita telah mengungkapkan bagaimana meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Tentu saja pemirsa, Cik Dauli dan dua narasumber mendoakan kita semuanya agar kita dapat meraih kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Nah Cik Dauli mengajak kita bersama, mari kita merenungi bersama surat Al-Quran An-Nahl ayat 16 yang berbunyi sebagai berikut. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepada
mereka kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Mudah-mudahan pemirsa kita akan meraih kebahagiaan dunia dan lebih-lebih kebahagiaan akhirat kelak nantinya. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan Allah dalam surganya dan dalam ridhonya. Amin, Allahumma amin. Pemirsa, kita telah berada di penghujung acara. Jangan lupa saksikan terus Cawisan di setiap hari Jumat pukul 3 sampai dengan pukul 4 sore hanya di PAL TV memang punya kita. Dan akhirnya aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri dan semoga kita dalam kondisi sehat walafiat, dan akhirnya kami tutup dengan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan